Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam Pak Tris. Ya, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya Bu ya. Iya Pak, saya memang ingin berdiskusi dengan Pak Tris mengenai permasalahan yang saya hadapi. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena Pak Tris sudah bersedia untuk berdiskusi dengan saya. Iya, baik Bu. Memangnya Bu Gita ingin berdiskusi tentang apa ya Bu ya? Begini Pak, saya itu merasa sedang kecewa gitu Pak, dengan Ya. murid saya yang tidak sesuai harapan Pak. Oh, itu ya Bu permasalahannya ya Bu. Apa yang Bu Gita harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Saya ingin berbincang dengan Pak Tris agar mendapat solusi dari permasalahan ini, karena saya merasa pembelajaran saya itu, kurang berhasil, Pak. Baik Bu, semoga saya bisa membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba Bu Gita ceritakan ya, apa yang membuat panjenengan kecewa dengan murid Ibu? Baik, begini Pak, hari Sabtu kemarin, saya kan mengajar matematika di kelas saya. Setelah melakukan asesmen formatif, ternyata sekitar 70%-an lah murid mendapatkan nilai yang rendah. Saya itu sungguh merasa kecewa, Pak. Saya rasa itu saya sudah mengajarkan semua materi kepada murid itu sudah sungguh-sungguh, Pak, begitu. Oh, gitu yang membuat Bu Gita kecewa seperti itu ya. Kalau boleh tahu proses pembelajaran yang Bu Gita lakukan seperti apa, Bu? Saya itu menerapkan pembelajaran kooperatif, Pak. Setelah saya Ya. menjelaskan materi itu tuh siswa saya berdiskusi mengerjakan LKPD, kemudian itu Mhm, mempresentasikan hasilnya. Sebelum mengerjakan mhm, asesmen formatif, saya selalu mhm, menanyakan apakah mereka semua sudah paham belum terhadap, materi yang saya sampaikan. Saya juga sudah mhm. memberikan kesempatan kepada murid untuk menanyakan hal yang mereka belum pahami, Pak. Ya, ya. Pembelajaran yang dilakukan Bu Gita sudah bagus itu menurut saya. Bagaimana menurut Bu Gita antusiasme murid pada saat pembelajaran ya, Bu ya? Ada yang antusias, tapi ada juga yang malas-malasan, Pak, kurang semangat gitu. Oh, begitu ya. Tapi Bu Gita yakin semua murid memahami apa yang mereka pelajari? Saya yakin, Pak, mereka selalu mengatakan Mhm, paham dengan materi yang mereka pelajari. Mereka mhm, juga tidak ada yang bertanya ketika saya memberi kesempatan untuk bertanya. Jadi saya rasa mhm, mereka sudah paham, tapi nyatanya hasil mhm. asesmennya itu tidak seperti yang saya harapkan begitu. Ya, ya, ya. Berkaitan dengan masalah tersebut, apa yang Bu Gita lakukan untuk mengatasinya kira-kira? Setelah asesmen, saya meminta murid saya yang nilainya rendah itu Mhm, mempelajari ulang mhm, materi dan menanyakan bagian mana yang masih belum dipahami, lalu saya jelaskan kembali Pak materi tersebut. ya, ya. Kemudian setelah Bu Gita melakukan hal tersebut ya Bu, bagaimana respon anak-anak? Apa Bu Gita menemukan suatu hambatan? Bagaimana? Begini Ya. Pak, beberapa murid ada yang mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Namun beberapa murid masih ada yang kesulitan mengkoneksikan pemahaman konsep konsep satu dengan konsep yang lain, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi murid sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya ya Bu. Namun masih ada kendala dalam menghubungkan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka kesulitan Bu? Itu kira-kira apa ya? Jadi murid sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangan, apa, tadi kan beberapa murid ada, Iya. sepertinya itu mereka tuh jenuh dengan pembelajaran yang saya lakukan, Iya. Pak, yang menyebabkan Mhm. mereka itu tidak fokus, sehingga kesulitan dalam Hmm. memahami dan menghubungkan konsep materi yang saya berikan begitu, Pak. Oh, iya, iya. Kemudian dari mana Bu Gita tahu kalau mereka itu jenuh Bu? Gitu. Iya.
Saya tahu itu, terlihat pada saat pembelajaran yang mereka ada yang kurang bersemangat, Pak. Iya Sepertinya iya ini yang mempengaruhi nilai mereka rendah, karena mereka tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan, begitu, Pak. iya iya, baik, Bu. Jadi Bu Gita merasa pembelajaran yang Ibu lakukan itu monoton sehingga murid Bu Gita tidak tertarik untuk belajar dan mengakibatkan nilai mereka rendah. Betulkah seperti itu, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Oh, iya iya iya. Baik. Lalu apa rencana Bu Gita agar mereka itu antusias dalam pembelajaran, Bu? Iya, kalau saya itu rencananya agar mereka Mhm antusias saat pembelajaran, mhm tentunya mhm saya harus mengubah strategi pembelajaran yang selama ini saya mhm lakukan, Pak. Saya akan mhm mencari referensi yang lain, dari beberapa strategi yang bisa saya terapkan nanti dalam mhm. pembelajaran saya. Sepertinya dengan cara itu, mereka akan lebih mudah memahami materi yang nanti akan saya berikan begitu, Pak. Iya, saya sepakat dengan Bu Gita. Karena kualitas pembelajaran yang kita lakukan sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar murid. Karena apa Bu, sejatinya pembelajaran bermaknalah yang harus kita terapkan. Jadi jangan lupa pembelajaran tersebut juga harus berpihak pada murid. Lalu, untuk mengatasi murid yang kesulitan dalam menghubungkan konsep materi, apa solusinya Bu? Ya, untuk masalah ini maka saya akan menerapkan tutor sebaya, Pak. Mhm, Jadi murid yang iya. memiliki kemampuan tinggi akan saya jadikan sebagai tutor untuk teman yang lainnya begitu, Pak. Oh iya ya, ide yang bagus ya Bu ya. Ibu punya ide lain untuk memaksimalkan kemampuan murid terutama dalam memahami materi Bu? Eee, Selain menggunakan tadi, Pak, strategi yang Mhm pembelajaran tadi, saya juga memakai mhm. strategi pembelajaran yang bervariasi dan tutor Oh sebaya iya. tadi ya, Pak, saya juga akan menggunakan berbagai media, media belajar tentunya supaya murid lebih mudah memahami keterkaitan materi nanti, Pak. Iya. Media seperti apa yang akan Bu Gita gunakan itu? Tentunya media yang sesuai dengan materi dan juga gaya belajar murid, Pak. Saya akan menggunakan media untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar kinestetik, auditori maupun visual nanti, Pak. Ya. Nah, maksud saya itu seperti itu Bu. Jadi Bu Gita itu juga perlu menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar murid, sehingga itu mereka akan belajar dengan senang dan mudah dalam memahami konsep materi. Itu ya, Bu, Iya, ya? Pak. Iya, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif tadi, Pak. Ya, baik. Nah, sekarang kapan kira-kira Bu Gita akan menindaklanjutinya, Bu? Mmm, saya akan langsung menerapkan nanti, Pak, pada pertemuan berikutnya, begitu rencana saya. Iya. Oke, baik. Kira-kira apa yang Bu Gita persiapkan untuk menjalankan komitmen dalam waktu dekat, Bu? Itu. Ya, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang mengakomodir gitu Mhm, Pak, sesuai dengan kebutuhan belajar murid, terutama mhm, penyusunan pada materi, terus menyiapkan media dan tentunya pemilihan strategi yang mhm. menarik nanti, Pak. Iya. Wah, sepertinya Bu Gita ini nampak semangat sekali ya. Lalu untuk menjalankan komitmen ini, adakah pihak-pihak yang akan dilibatkan untuk membantu Ibu? Iya, rencana saya tuh saya akan berkolaborasi Pak dengan murid yang memiliki kemampuan lebih untuk menjadikan tutor sebaya tadi, Pak. Selain itu saya juga akan bertanya pada murid mengenai pembelajaran yang mereka inginkan. Iya. Baiklah Bu Gita, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang Ibu sampaikan. Semoga masalah ini segera terselesaikan ya Bu ya, Iya, Pak. sehingga murid Bu Gita dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan hasil asesmen yang sesuai harapan. Sehingga Bu Gita tidak merasa kecewa lagi dan gagal lagi ya Bu ya. Iya, Pak, terima kasih buat pencerahan Bapak, pada Iya, siang hari sama. ini. Iya. Tidak terasa ya Bu, kita sudah berbincang-bincang lama ya.
Ya, sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih. Sukses selalu untuk Ibu. Kalau begitu kita sudahi obrolan kita hari ini ya Bu ya. Saya Iya, tunggu kabar baik dari Bu Gita. Semangat terus ya Bu ya. iya Assalamualaikum Pak. Bu Gita. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.